warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya muliakan dan semoga Allah muliakan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tak lupa pujian syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini beliau telah menurunkan berbagai macam nikmatnya dengan sengaja beliau berikan kepada kita semua, yang tidak mampu kita untuk menghitung berapa jumlahnya. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak mampu menentukan berapa jumlahnya. Maka pantas pepatah Indonesia mengatakan, seandainya ranting-ranting pohon menjadi pena dan air lautan menjadi tintanya, maka semua itu tidak akan cukup untuk mencatat nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita semua jika kita diakui sebagai umatnya, dan semoga besar harapan kita semua diakui sebagai umatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang saya muliakan, kita masuk pada amalan sunnah atau pentingnya amalan sunnah. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabballah kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sunnahku, maka dia sungguh dia telah mencintaiku. Kalimatnya tidak tanggung-tanggung. Rasulullah mengatakan faqad, pakai fa dan pakai qad, ditaukidkan dengan huruf qad. Artinya benar-benar dia telah mencintaiku ketika dia telah melaksanakan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani faqad ahabballah. Dan barang siapa mencintaiku, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah mencintai Allah. Artinya mafhum mukhalafahnya, ketika kita mencintai, ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, melaksanakan apa yang Rasul laksanakan, maka sebetulnya kita telah mencintai Allah. Wa man ahabballah kana ma'i fil jannah, kata Rasul. Ditambah wa man ahabballah kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai Allah, sungguh dia akan berada bersamaku di surganya Allah nanti. Artinya ketika kita ingin masuk surga, maka perlu kiranya kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Dalam hadis lain mengatakan, faman raiba, dalam bab pernikahan mengatakan, an-nikah sunnati faman raiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasul. Cuman di sini saya tidak mau bahas nikah itunya, cuman masalah sunnahnya. Diteruskan dalam hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak melaksanakan, enggan untuk melaksanakan sunnah-sunnahku, kata Rasul, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Artinya ketika kita tidak bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ketika kita tidak pernah melakukan sunnah-sunnah Nabi, maka jangan berharap kita mendapatkan syafaatnya beliau. Maka jangan berharap kita akan diakui sebagai umatnya beliau. Karena apa? Karena kata beliau, faman raiba an sunnati, barang siapa tidak mau, enggak mau banget gitu loh terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Lalu kemudian hadis lain mengatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa melaksanakan sunnah-sunnahku, barang siapa menghidupkan atau melaksanakan sunnah-sunnahku ketika umatku sudah mulai rusak, ketika umatku sudah tidak peduli terhadap amalan-amalan sunnah,
ketika umatku sudah tidak peduli tentang sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, dan sunnah-sunnah yang lain ada, lalu kemudian ada seorang yang melaksanakan sunnahnya dengan senang, dengan gembira, bahkan dia menganggap bahwasanya sholat sunnah itu adalah kebutuhan bagi mereka, maka dia akan mendapatkan pahala 1000 orang mati syahid. Bayangkan, untuk mendapatkan predikat mati syahid satu saja kita susah, apalagi sampai 100 orang mati syahid. Di sini dijamin ketika kita senang melaksanakan sunnah Rasul, ketika umatnya sudah mulai rusak, khususnya pada akhir zaman ini, dengan adanya zaman modern, HP mulai jadi kebutuhan, sedangkan sholat menjadi sholat hanya menjadi pendamping, artinya pendamping kebutuhan. Amalan-amalan sunnah hanya menjadi pendamping kebutuhan. Maka jika kita mau melaksanakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasul, maka siap-siaplah kita nanti untuk mendapatkan predikat mati syahid, pahala 100 orang mati syahid. Itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit, sangat singkat, namun semoga bermanfaat dari dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.